Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, kembali lagi bersama saya Friska Bella Nopianti di Berita Gempita. Kami hadir, Anda tahu segalanya. Pemirsa, inilah Berita Gempita yang akan menemani Anda dengan beragam informasi aktual, terkini, dan terpercaya. Selama 5 menit ke depan, kami akan sajikan berita-berita penting yang akan menambah wawasan dan dirangkum khusus untuk Anda. Selamat menyaksikan. Pemirsa, di Berita Gempita kali ini ada berita yang sangat menggembirakan, yaitu datang dari mahasiswa-mahasiswa Komunikasi Penyiaran Islam semester 5 kelas 5A di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah melaksanakan pertemuan ke-6-nya. Dan untuk kedepannya sudah mulai dibahas tentang ujian tengah semester, yang dimana ujian-ujiannya adalah untuk mengetes seberapa pemahaman yang dimiliki oleh mahasiswa-mahasiswa Komunikasi Penyiaran Islam semester 5 di kelas A Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada mata kuliah reportase. Di pertemuan kali ini ada kelompok yang praktik reportase membawakan berita tentang banjir di Bojonggede, dan properti juga persiapannya sangat matang, juga diakui oleh teman-teman kelasnya. Selanjutnya juga ada kelompok yang akan menyampaikan tentang materi yang berkelanjutan dari minggu kemarin. Di pertemuan kali ini ada materi tentang jurnalisme investigasi sebagai pilar transparansi, kajian sejarah, proses, prinsip, dan praktiknya. Di materi kali ini banyak sekali yang dibahas pemirsa, dan perlu Anda ketahui. Dimulai dengan membahas tentang sejarah perkembangan jurnalisme investigasi. Yang pertama ada pramodern. Dijelaskan bahwa pramodern itu adalah akar filosofi dan kebutuhan sosial yang terjadi pada abad ke-18 dan 19. Berlanjut ke era emas pertama. Ini pada masanya muckrakers, yaitu pada tahun 1900 dan sampai 1914. Dan dilanjutkan kepada era transisi dan kebangkitan kembali pada tahun 1920 hingga 1960-an. Tak sampai di situ pemirsa, dilanjutkan ke era emas kedua, yaitu Watergate dan pengukuhan disiplin. Di era emas kedua Watergate dan pengukuhan disiplin ini terjadi pada tahun 1970-an. Berlanjut sejarahnya kepada perkembangan di Indonesia, khususnya yang terikat politik, yaitu dilanjutkan dengan jurnalisme investigasi kontemporer. Era digital dan kolaborasi itu terjadi pada tahun 2000-an hingga di zaman sekarang ini. Masih ada perkembangan sejarahnya. Selanjutnya pemirsa, kelompok ini juga menjelaskan tentang tahapan dalam proses jurnalistik investigasi yang disampaikan menurut Subagio dan dikutip dalam Syamruma, Hasmawati, dan Yahya pada tahun 2024. Yang pertama ada pengumpulan dokumen yang harus dilakukan dari berbagai sumber dan tidak hanya satu dokumen saja. Yang kedua ada pencarian bukti fisik sebanyak-banyaknya dan selengkap-lengkapnya. Yang ketiga ada pencarian saksi, di mana saksi tersebut ada di sekitaran yang akan dibahas. Yang keempat ada penulisan laporan. Setelah pengumpulan dokumen, pencarian bukti fisik, dan pencarian saksi, penulisan laporan dilakukan untuk
bisa menyampaikan dan dipublikasikan dengan baik. Dan langkah terakhir yaitu tentunya publikasi kepada masyarakat ataupun khalayak umum agar investigasi tersampaikan. Pemirsa, ada juga informasi penting yang harus pemirsa ketahui tentang perbedaan jurnalisme investigasi dengan bentuk jurnalisme lainnya. Yang pertama ada fokus dan tujuan jurnalistik. Yang kedua ada metode pengumpulan informasi. Yang ketiga waktu produksi dan publikasi. Yang keempat ada resiko dan tantangan. Yang kelima ada dampak sosial dan politik. Yang keenam juga ada aspek lainnya selain 5 hal tersebut. Pada kesimpulannya, perbedaan investigasi, jurnalisme, dan jurnalisme biasa adalah jika jurnalistik biasa itu cukup 5W plus 1H. Jika investigasi itu adalah berita mendalam yang disampaikan. Pemirsa, tidak terasa 5 menit sudah kebersamaan kita telah usai. Beragam informasi dan berita telah kami hadirkan. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat menambah wawasan dan membantu Anda memahami dinamika yang terjadi di sekitar kita. Terima kasih atas perhatian Anda. Akhir kata, saya Friska Bella Nopianti pamit undur diri dari hadapan Anda. Tetap saksikan berita Gempita setiap hari pada jam yang sama. Karena kami hadir, Anda tahu segalanya. Sampai jumpa dan selamat sore.